Apa yang dikatakan oleh Umar? Umar kemudian berkata, kenapa kalian begitu? Hadhihi dunyakum allati tahrusuna 'alaiha. Ini loh dunia yang kalian cari dari pagi sampai malam tuh ini. Sembari kemudian tangannya Umar bin Khattab menunjuk kepada tumpukan sampah itu. Kenapa dikatakan itu dunia? Karena Umar bin Khattab tahu Allah menamakan panggung kita hari ini Bekasi, Cibubur, Kemang, Narogong, Pekayon. Kenapa Allah namakan panggung kita ini adalah dengan dunia? Karena tempat kotor dan najis. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ummahat, ibu-ibu dan bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang begitu besar Allah anugerahkan dan Allah berikan kepada kita dari zat yang sempurna di dalam namanya, sempurna di dalam zatnya, sempurna pula di dalam setiap sifat dan perbuatannya. Dan tidak ada keberuntungan yang paling besar kecuali keberuntungan yang dimiliki oleh seorang muslim ketika dia bergantung kepada zat yang berhak disembah, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang mereka bersandar kepada selain Allah, dia bersandar kepada dunia, bersandar kepada makhluk, bersandar kepada benda yang dia keramatkan. Siapapun yang bersandar kepada selain Allah, dia tidak akan pernah beruntung dunia dan akhiratnya. Tetapi siapapun yang dia bersandar hanya kepada Allah, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan setiap harapan seorang makhluk dan seorang hamba kepadanya. Sebagaimana Allah tidak pernah menyia-nyiakan orang yang beriman. Tidak ada yang kita harapkan kecuali semoga kita mendapatkan pertolongan, karena ibadah ini berat kalau tidak mendapatkan pertolongan dari Allah. Tidak ada yang kita harapkan kecuali ridhonya, karena ibadah ini tidak akan nikmat kecuali mendapatkan ridhonya. Tidak ada yang kita harapkan kecuali adalah rahmatnya, karena sesungguhnya diri kita rapuh apabila kita tidak mendapatkan rahmat darinya. Makanya Rasulullah SAW melazimi satu dzikir yang sebagian besar dari kita sudah hafal. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, tidak ada yang aku harapkan kecuali adalah rahmatmu, dan jangan tinggalkan aku walaupun sekejap mata. Dan itulah yang kita harapkan di dalam setiap kehidupan kita, bersyukur kepada Allah. Semoga Allah senantiasa membimbing kita pada perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Kita akan meneruskan kajian kitab kita. Kajian kitab yang masih banyak yang belum membawa kitabnya. Ya. Jadi banyak yang belum membawa kitabnya. Bagi yang belum membawa kitabnya, semoga diampuni dosa-dosanya oleh Allah dan lekas bertobat dengan taubatan nasuha. Yang namanya kajian kitab itu harus membawa kitab. Ya. Makanya orang yang kajian kitab tidak membawa kitab itu kayak orang yang pakai cadar tetapi tidak pakai jilbab. Ya. Jadi tidak sempurna. Jadi ini yang kita nanti akan kaji. Sebelum kita akan membuka apa yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini, saya cuma menyampaikan betul bahwasanya orang itu ketika mengharapkan surga, tidak setiap orang itu akan mendapatkan jalan surganya. Ada perkataan indah yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud, kam min muridil khair la yusibuh. Abdullah bin Mas'ud itu mengatakan berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tetapi dia tidak mendapatkan kebaikan dari apa yang dia niatkan. Orang Yahudi kalau ditanya, mereka ingin mendapatkan surga, pasti mereka ingin mendapatkan surga. Bahkan mereka ketika akan menghancurkan Masjidil Aqsa dan membangun Haikal Sulaiman, sebenarnya mereka pun ingin mendapatkan surga. Orang Nasara ketika mereka gesit dan tekun ketika mengadakan kristenisasi, sebenarnya mereka pun ingin mendapatkan surga. Tetapi pastikan jalannya orang Nasara dan jalannya orang Yahudi tidak akan pernah sampai kepada ridha dan surganya Allah, karena sesungguhnya petunjuk yang mereka baca dan mereka jadikan jalan dalam kehidupan mereka salah. Jalan itu tidak menghantarkan mereka ke surga, tetapi jalan itu menghantarkan mereka ke neraka. Maka tahukah kita, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah beliau itu menangis di depan gereja. Karena pada zaman beliau banyak gereja-gereja yang takluk dan masuk pada wilayah kaum muslimin.
Kemudian ada gereja di wilayahnya beliau. Ketika gereja itu banyak orang lalu lalang di dalam gereja itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian menangis di depan gereja itu. Ketika ditanya, "Ma yubkika ya Umar?" Kenapa kamu menangis wahai Umar? Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, sembari telunjuknya mengarah ke gereja. Melihat orang-orang yang lalu lalang di depan dan masuk ke dalam gereja dan keluar masuk. Kemudian Umar bin Khattab berkata, sembari membaca 2 ayat. Amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Berapa banyak orang yang beramal, kepayahan dan keletihan, tetapi dia tidak mendapatkan apapun dari kepayahan dan keletihan, bukan mendapatkan surga. Tetapi justru dia mendapatkan api neraka yang menyala-nyala, karena semua kepayahan dan keletihan yang dia lakukan tidak menjadi jalan untuk mendapatkan surganya Allah. Disitulah kita akhirnya tadi memahami persis sebagaimana perkataan dari Abdullah bin Mas'ud. Tidak semua orang yang menginginkan kebaikan akan mendapatkan kebaikan. Dan itulah yang kita khawatirkan. Setelah kita mengerti bahwasanya jalan ke surga itu memang tidak semua orang akan mendapatkan jalan surga. Berarti kita harus hati-hati supaya jalan kita ke surga itu jangan sampai terjebak pada jalan yang salah. Makanya kita harus belajar dengan ilmu, karena sesungguhnya surga itu identik dengan ilmu sebagaimana ikan identik dengan airnya. Ketika kita memahami bahwasanya surga itu identik dengan ilmu, berarti tidak ada para perindu surga kecuali para perindu surga itu harus ngerti ilmunya. Yang dijelaskan oleh kitabullah dan dijelaskan oleh hadis. Apa saja perkara yang bisa memasukkan kita ke surga. Karena tidak ada keinginan kita yang terbesar kecuali adalah bagaimana akhir kehidupan kita mendapatkan surga. Masa depan yang cerah bukan ketika nanti di masa tua kita sehat, cucu kita banyak, anak kita sudah kerja di kantor-kantor bergengsi. Bukan itu masa depan yang cerah. Tapi masa depan yang cerah itu dikatakan oleh Allah, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza fawzan 'azima." Siapapun yang mereka itu dijauhkan dari neraka, dimasukkan ia ke surga, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Dan itulah masa depan yang kita rangkai, kita ikhtiarkan. Bukan masa depan di dunia, tapi masa depan dalam kehidupan di akhirat. Dan itu dimulai dari perjalanan kita mendapatkan ilmu. Orang yang ngaji belum tentu masuk surga, apalagi orang yang tidak pernah ngaji untuk merenungkan tentang surga. Makanya kajian kita ambilkan 175 jalan ke surga supaya kita ngerti seluruh seluk-beluk riwayat dan seluruh seluk-beluk hadis. Dan kemudian ayat yang bisa kita pahami, kita renungi dan bisa menjadi petunjuk dan petuah bagi kita supaya kita kelak mendapatkan surga. Semoga saya yang menyampaikan adalah orang yang paling pertama kali mengambil faedah dari apa yang saya sampaikan. Dan semoga ummahat di sini adalah wanita yang dirindu oleh surga. Dan semoga pula para bapak-bapak di sini pun menjadi bapak-bapak yang akan bertemu dengan istrinya nanti di keluarga surga. Keluarga yang paling tinggi kenikmatannya adalah keluarga yang berkumpul dengan keluarganya di surga kelak. Semoga Allah memudahkan jalan kita. Dan Allah memberikan istiqamah bagi kita untuk belajar dan belajar. Karena orang mukmin itu tidak pernah bosan untuk belajar. Terutama ketika belajarnya itu bisa mengarahkan dan bisa menjadikan dia memasuki surga. Makanya Rasulullah pernah ditanya, sifatnya orang mukmin itu apa ya Rasulullah? Banyak. Salah satunya Nabi bersabda, Innal mu'min la yashba' min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahu al-jannah. Orang mukmin itu sifatnya baik. Tapi dari salah satu sifatnya orang mukmin itu apa? Dia tidak pernah kenyang mendapatkan kebaikan dan tidak pernah kenyang mendapatkan ilmu sampai dia sudah berada dan menapak di surga. Barulah dia berhenti dari semua usaha dan ikhtiar yang dia lakukan. Semoga kita termasuk orang yang beriman dengan indikator tidak pernah kenyang untuk mendapatkan ilmu. Tidak usah fanatik kalau kita belajar ilmu. Tidak usah kita ta'assub kalau kita belajar ilmu. Selama yang disampaikan kitabullah dan sunnah tidak keluar dari apa yang dipahami oleh para sahabat, diambil ibu. Diambil siapapun yang menyampaikan. Radio manapun, televisi manapun. Selama dia menyampaikan kitabullah, hadis, dan pemahaman yang tidak keluar dari para sahabat.
Bagaimana saya tahu itu pemahaman tidak keluar dari para sahabat? Nanya. Makanya kita menjadi orang yang cinta kebenaran, bukan cinta pada kelompok. Tidak pernah sunnah itu mengajarkan kita berkelompok. Kalau sunnah itu kelompok, saya tidak sunnah. Kalau sunnah itu golongan, saya tidak sunnah. Tapi kalau sunnah adalah komitmen kita untuk mengikuti Nabi dan para sahabat, tentunya kita semuanya adalah orang yang ingin mengikuti Nabi dan para sahabat. Belajar yang benar, yang ma'ruf, tanpa terjebak kepada fanatisme buta dengan saling menyesatkan dan menghujat di antara kita. Karena ada kerusakan kabel mikrofon, mohon jamaah di selasar kanan untuk pindah ke tengah dan duduknya merapat. Jamaah di selasar kanan itu sini, sana, ke sini. Kedengaran dari sana, Ibu? Oh, kedengaran, Masya Allah. Sensitif ibu-ibu, insya Allah biasanya. Semoga Allah memberikan kebaikan. Sekarang mari kita buka bukunya. Bagi yang membawa buku, silakan dibuka. Bagi yang tidak membawa buku, merapat sama yang punya buku. Kita kemarin sudah belajar sampai halaman berapa? 13 sudah atau belum? 13 belum? Sudah? 13 ya? Oke. Iya. Jamaahnya aja nggak paham sampai mana, apalagi ustadznya. Lebih bingung lagi sampai mana saya. Kalau tidak salah 13. Kita buka halaman 13. Yang kedua adalah kita akan membaca, sebelum kita nanti membahas satu persatu amalan yang bisa dikategorikan menjadi amalan yang memasukkan kita ke surga. Maka kita membaca apa yang disampaikan oleh penulis bukunya. Bagaimana sih cara nanti penduduk surga itu ketika memasuki surga? Penting saya mengingatkan terlebih dahulu terhadap apa yang sudah kita bahas pada pertemuan kita sebelumnya. Pada pertemuan kita sebelumnya kita telah membahas ada satu kaidah penting kalau membahas surga. Tidak ada menyamakan surga dengan dunia kecuali satu, nama, tetapi berbeda secara hakikat. Nanti kalau ibu, bapak akan membaca hadis ataupun ayat, bapak akan jumpai banyak benda-benda yang ada di dalam surga itu sebenarnya benda-benda itu kita miliki. Pintu, kita punya pintu di rumah. Dipan, saya punya dipan di rumah. Kemudian kita bicara kamar, saya punya kamar banyak, bahkan kamar banyak yang tidak dipakai, Ustaz. Maka fahami betul bahwasannya tidak ada yang menyamakan antara surga dengan dunia itu kecuali nama. Hakikatnya tentunya akan sangat berbeda. Kalau kita tidak memahami kaidah ini, maka kita nanti akan meremehkan setiap kita membaca hadis-hadis yang menceritakan tentang surga. Dipan, alah dipan buat apa? Emas, anak juga punya emas. Bahkan ketika lamaran aja saya 40 kg misal. Maka sesungguhnya itu salah. Karena sesungguhnya walaupun kamu memiliki emas, dipan, pintu, sesungguhnya dipan, pintu, dan emas tidak akan pernah sama dengan apa yang nanti kita peroleh dan kita jumpai di surga. Saya kemarin memberikan contoh, sesungguhnya kayak sungai. Sungai di Eropa tentunya beda dengan sungai di Indonesia. Berapa banyak kita ini senang kalau melihat sungai di Eropa, foto-foto, selfie, di-save, dijadikan wallpaper, PP, dan lain sebagainya. Tapi ada nggak orang yang pengen selfie di depan Kali Ciliwung? Nggak ada dia, walaupun sama-sama sungai. Ratusan kali dia ngelewatin Ciliwung, tapi tidak tertarik. Ngelirik aja nggak mau dia. Kenapa? Walaupun sama-sama sungai, ternyata beda. Sungai di Eropa dengan sungai di Jakarta. Itu baru sesama di dunia. Makanya itu pula yang nanti kita harus pahami. Makanya kemarin kita telah membahas, saya ringkaskan saja dulu. Sesungguhnya kita mempelajari bahwasanya surga itu punya pintu. Artinya nanti setiap orang akan melewati gerbang ketika surga itu memiliki pintu. Berapa pintunya surga? Sudah kita bahas. Jumlahnya ada 8. Hari ini pintu-pintu surga itu dalam kondisi sepi nih, kata Rasulullah. Dan Nabi kemudian bersabda, wal ya'tiyanna 'alaiha yaumun wa hiya kadhidun minaziham. Akan datang satu hari pintu-pintu surga itu nanti akan dalam kondisi ramai betul. Kenapa ramai? Karena banyaknya orang yang akan memasuki surga ketika nanti orang itu berombongan-berombongan memasuki surga. Dan kemarin saya sudah sampaikan, siapa yang pertama kali mengetuk pintu surga?
Sekarang surga tertutup atau terbuka Ustaz? Tertutup. Mana dalilnya bahwasanya surga itu tertutup? Baca dalam hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya ketika orang yang pertama kali melewati sirat adalah Nabi bersama dengan para rasul dan para nabi yang lainnya. Maka Rasulullah maju ke depan pintu surga yang saat itu tertutup. Diketok pintu surga itu. Lalu kemudian penjaga surga itu berkata, "Man anta? Siapa kamu ngetuk surga?" "Ana Muhammad ibn Abdullah Rasulullah khataman nabiyyin." "Saya Muhammad Rasulullah." Kemudian penjaga surga itu berkata, "Ya Rasulullah, aku tidak pernah diberikan perintah kecuali aku diberikan perintah untuk membuka surga ini sampai engkau yang mengetuknya pertama kali. Maka barulah dibukakan pintunya surga. Jumlahnya ada 8. Satu surga, satu visi dengan sisi yang lainnya sejumlah sejarak perjalanan 40 tahun. Saking besarnya surga itu. Makanya nanti ketika kita masuk surga itu berombongan. Saya sudah menyampaikan kan kemarin, tidak ada orang yang masuk surga itu sendirian. Melipir masuk. Karena sesungguhnya nanti akan memasuki surga itu berombongan. Makanya Allah berfirman dalam surat Az-Zumar, "Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara." Nanti masuk surga itu berombongan orang-orang yang bertakwa itu. Siapa rombongan yang pertama? Nimim, ulul azmi, yang kita sebut dan kita singkat dengan kata Nimim. Nuh, Isa, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Kenapa dinamakan ulul azmi? Karena tingkat ujiannya paling berat dalam dakwah itu 5 nabi ini. Siapa pemimpin para nabi ulul azmi ini? Yaitu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang mengetuk pintu surga. Makanya setelah itu akan masuk pintu surga berombongan. Ada ahlu sholah lewat. Siapapun yang sholatnya dulu diterima oleh Allah, dia akan masuk pada rombongan ahlu sholah. Ahlu sodakah lewat, nanti akan dimasukkan pada ahlu sodakah. Ahlu tahajud lewat, yang tahajudnya di dunia sudah diterima oleh Allah, dia akan masuk bersama ahlu tahajud. Dan setiap orang nanti akan masuk surga sesuai dengan kapasitas amal yang menjadikan dulu dia diterima oleh Allah. Makanya ibu-ibu masih ingat apa yang saya sampaikan? Pastikan kita itu memiliki amalan istimewa yang layak menjadikan kita masuk pada rombongan amal ketika akan dimasukkan surga. Yang ironis dan sedih serta galau itu adalah ketika rombongan ahlu sholah lewat, kita bukan termasuk ahlu sholah. Ketika ada ahlul mahabbah, orang yang saling mencintai, orang yang beriman itu lewat, kita bukan termasuk ahlul mahabbah. Ketika ahlu saum lewat, kita juga bukan ahlu saum. Ketika ahlu tahajud lewat, kita bukan ahlu tahajud. Ahlul ilmi lewat, kita juga bukan ahlul ilmi, masih Iqra nomor 2 dan nomor 3. Kemudian ta'ah, kita juga bukan orang yang taat kepada suami. Sampai akhirnya tidak ada satu rombongan yang berhak untuk kita masuki karena tidak ada amalan istimewa. Makanya apapun amalan istimewa yang telah Allah berikan untuk kita, dijaga itu. Dan jadikan amal itulah yang kita banggakan nanti di hadapan Allah. Imam Malik berkata, "Innallaha qasamal a'mal kama qasamal arzaq." Allah itu bagi amal sebagaimana Allah bagi rezeki. Ada yang dimudahkan sholat tahajud, sulit untuk puasa. Ada yang digampangkan untuk puasa, sulit untuk tahajud. Ada yang susah tahajud, susah puasa, gampang sedekah. Apapun amal yang sedang Allah mudahkan untuk kita ibu, maka peganglah itu dan jadikanlah kita layak masuk pada rombongan amal itu ketika memasuki surga. Makanya kan kita lihat ya, diri kita, teman-teman kita. Teman-teman kita itu sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik tadi. Allah itu bagi amal sebagaimana bagi rezeki. Ada teman kita tahajudnya, Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau puasa, tidak kuat dia. Setiap melewatin perempatan jalan, ada warteg Jaya Bahari, berhenti dia. Serta Padang. Ada ketika dia ngelewatin kemudian pecel pinco, berhenti juga. Karena tidak kuat dia puasa. Ada teman kita tahajudnya tidak pernah. Ibarat kata kalau tidur itu gempa bumi aja lewat. Ya kan? Tidak pernah bangun untuk tahajud. Tapi kalau puasa, kuat. Ada teman kita tahajudnya jarang, puasanya juga jarang. Tapi sedekahnya kuat. Ambil itu. Maka itulah yang akan menjadikan kita pantas untuk memasuki surganya Allah. Karena sesungguhnya kita masuk pada rombongan-rombongan ketika nanti dimasukkan oleh Allah ke surga. Pastikan pada rombongan mana, amal yang mana kita akan dimasukkan oleh Allah ke surga. Siapa yang dipanggil oleh 8 pintu surga sudah kita bahas. Yang dipanggil oleh 8 pintu surga adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pintu salat manggil dia, ya Abu Bakar. Pintu puasa manggil dia, ya Abu Bakar. Pintu jihad manggil dia, ya Abu Bakar.
Masya Allah itu. Makanya tingkat keimanan Abu Bakar itu paling tinggi setelah Nabi. Bahkan Nabi bersabda, kalaulah Abu Bakar ditimbang, ada timbangan dua sisi. Abu Bakar dalam satu timbangan, kemudian seluruh manusia berada pada timbangan yang satunya. Untuk dilihat mana yang paling berat imannya, maka keimanan Abu Bakar lebih berat daripada seluruh manusia. Itulah Abu Bakar. Ada yang mirip kayak Abu Bakar walaupun tidak dipanggil, tapi dia diperbolehkan untuk masuk pintu surga mana saja. Yaitu siapa? Nah, ibu-ibu tentunya sudah paham. Cuma prakteknya yang susah. Yaitu adalah siapa yang akan kemudian diperbolehkan untuk memasuki 8 pintu surga itu, yaitu adalah wanita yang mendapatkan ketaatan dari suaminya sebelum dia meninggal dunia. Rasulullah bersabda, ayyuma imra'atin shalat khamsaha wa shamat syahruha wa hafidat farjaha wa ata'at li zawjiha faqila lahal jannatu udkhulil jannah min ayyil abwabi syi'ti. Makanya Rasulullah bersabda, kalau ada seorang wanita sudah sempurna sholatnya, sempurna puasanya, menjaga kehormatan dan kemaluannya, taat kepada suaminya, 8 pintu surga nanti akan mempersilahkan dia untuk dilewati olehnya sebagai bentuk penghormatan mereka kepada wanita-wanita istimewa yang semacam ini. Inilah wanita yang kita sebut wanita limited edition, wanita yang akan memasuki 8 pintu surga dari arah mana saja. Hadisnya sih kelihatannya gampang, prakteknya yang susah. Makanya saya teringat ada sebuah kisah nyata, ada sebuah kapal di Mesir itu yang saya baca melalui muhadharah salah satu ulama besar. Dia cerita ada salah satu kisah di Mesir itu, ada sebuah kapal tenggelam. Tapi bukan di Danau Toba, bukan Senarjaya dan Lestari Bangun. Ada sebuah kapal tenggelam. Ketika sebelum tenggelam, ada suami istri yang sholih. Maka kemudian ketika mereka sedang panik, suaminya kemudian mengayo kita menyelamatkan diri. Lalu kemudian istrinya bilang, bentar mas, kamu pengen apa? Saya pengen nyari hijab. Ya Allah, kapal mau tenggelam di lautan. Ngapain kamu nyari hijab? Perempuan itu berkata, saya tidak akan pernah terbuka aurat saya sampai saya nanti khawatir kalau saya meninggal dunia. Biarkan aurat saya tertutup ketika saya meninggal dunia. Masya Allah, suaminya sabar, ditungguin cari hijab itu. Padahal kalut kondisi kapal itu. Kemudian dia pakai hijab. Setelah pakai hijab, akhirnya kapal itu tenggelam. Akhirnya mereka terombang-ambing di lautan itu, yang begitu dalam dan begitu ganas gelombangnya. Tersiarnya kapal itu cukup terkenal. Saya lupa nama kapalnya itu apa. Lalu kemudian ketika dalam kondisi mereka terombang-ambing dengan gelombang, wanita itu tiba-tiba berkata kembali, mas, wahai suamiku, Arodi ini, kamu ridho enggak sama saya? Kemudian suaminya jawab, ya Allah, kirimir rahman ya salam. Mau tenggelam kita di tengah lautan, kamu nanya ridhoku. Arodi ini, kamu ridho sama saya enggak? Kemudian suaminya menjawab, tidak ada wanita yang aku halalkan yang aku ridhoi kecuali dirimu. Hanya beberapa menit setelah itu, mereka berdua dipisahkan gelombang yang besar. Kemudian sang suami dengan izin Allah selamat ketika mendapatkan pertolongan, istrinya tidak selamat meninggal dunia. Maka suaminya ketika diwawancari di televisi menceritakan tentang kisah istrinya itu dan berkata, semoga dia mendapatkan surga yang akan dimasuki olehnya dari 8 pintu surga. Dan semoga sayalah yang menjadi suaminya nanti di surga. InsyaAllah. Disitulah kita paham. Kullu abdin yub'asu ala ma mata alaihi. Setiap orang itu nanti akan dimatikan sebagaimana kebiasaannya. Ibu kalau nanam tiap hari keinginannya untuk mendapatkan ridhonya suami, bisa jadi nanti suaminya ridho itu ketika ibu meninggal dunia. Makanya kita harus paham, surga itu mahal. Dan surga bagi wanita itu di balik punggung suaminya. Semoga kita paham maksudnya dan jangan mencari punggungnya suami, tapi mencari ridhonya suami. Sudah kita bahas panjang lebar. Sekarang kita bahas halaman yang ke-13. Sekarang cara penghuni surga ketika memasuki surga itu gimana Ustaz? Nah, kita baca. Hadisnya dari riwayat Bukhari Muslim. Inna awwala zumratin yadkhulunal jannah ala suratil qamar lailatal badar. Waladina yalunahum ala syaddi kawkabin durriyin fis sama'i dha'atan la yabuluna wa la yatagawwatuna wa la yamtahituna wa la yatfuluna amsyatuhum. Ad-dahab wa rasuhumul misk wa majamiruhumul ulwah wa azwajuhumul khurul in akhlaquhum ala khulqi rajuli wahidin ala surati abihim Adam sittuna
dzira'an fis sama. Rasulullah mengatakan tentang kondisi keadaan nanti ketika manusia itu akan memasuki surga. Sesungguhnya rombongan yang pertama kali masuk surga itu laksana rembulan di malam bulan purnama. Jadi pertama kali siapa yang memasuki surga? Nabi. Nabi adalah orang yang pertama kali memasuki surga. Wajahnya sebagaimana rembulan di tengah bulan. Betul-betul bersinar, bercahaya. Itulah Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Nabi-nabi yang kita akan temui kalau kita taat kepada Rasul. Wa may yuti'illaha wa rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapapun lo yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan dikumpulkan dengan orang yang diberikan nikmat. Siapa? Para nabi, para rasul, siddiqin orang yang cinta kebenaran, syuhada orang yang mati syahid, salihin dan orang solih, dan itulah teman yang terbaik dalam kehidupan di akhirat. Wajah mereka ketika memasuki surga pertama kali itu apa? Wajah mereka itu bercahaya betul. Karena tidak ada orang yang nanti masuk surga kecuali semua wajahnya bercahaya. Cuma tingkat cahayanya itu beda-beda. Tingkat cahayanya beda-beda. Kok bisa beda, Ustaz? Loh, sama kayak kita kan? Kalau ngelihat orang itu, orang ini putih banget. Karena ini agak putih. Kalau ini agak hitam, keputih-putihan. Nah, ini beda-beda. Maka sama nanti orang ketika memasuki surga pun yang paling teduh itu orang yang pertama kali masuk surga, sebagaimana kemudian yaitu bulan ketika di tengah siang, ketika di malam bulan purnama. Rombongan yang masuk setelah itu laksana bintang yang sangat terang di langit. Jadi rombongan yang kedua. Berarti nanti ketika memasuki surga itu tidak semuanya satu waktu. Ada yang pertama masuk, yang kedua masuk, kemudian berikutnya terus. Dan surga itu masih dibuka terus sampai nanti yang terakhir kali dikeluarkan dari neraka pun masih diberikan kesempatan untuk masuk surga. Jadi nanti kalau kita bayangkan orang yang masuk surga itu tidak satu waktu langsung. Ayo dibuka dari jam 7 sampai jam 12. Tidak. Tapi kemudian terus dibuka. Makanya nanti kita akan mendapati orang yang terakhir kali ketika dikeluarkan dari surga itu setelah dia lama di neraka, menebus semua dosa dan kemaksiatannya, tetapi dia tidak berbuat syirik dan kufur kepada Allah, maka datang kesempatan dia nanti akan masuk surga. Makanya orang itu masuk neraka dulu, ada yang dimasukkan kemudian setelahnya ke surga, Ustaz. Ada memang semacam itu. Nanti kita baca hadisnya. Tapi bukan berarti kita menggampangkan urusan neraka. Dan berkata, ya sudah tidak apa-apa masuk neraka dulu, yang penting nanti akhirnya masuk surga. Memang kita kira kayak di mana neraka itu? Ya. Maka sesungguhnya itu perkataan dan percandaan yang tidak tepat dan tidak lazim untuk disampaikan oleh orang yang beriman kepada hari akhir. Makanya disitulah kita mendapati nanti masuknya itu tidak satu waktu. Kemudian disampaikan di surga, la yabulun wala yataghawatun wala yamtahitun. Nanti ketika orang itu sudah di surga itu, maka mereka tidak kencing, mereka tidak buang air besar, mereka tidak beringos, dan mereka tidak memiliki ludah. Lalu kemudian mereka itu memiliki sisir-sisir mereka dari emas. Kita bahas ini. La yabulun, wala yataghawatun, wala yamtahitun, wala yatfulun. Mereka tidak kencing. Mereka kemudian tidak buang air besar. Mereka tidak kemudian berludah. Dan mereka kemudian tidak memiliki ingus. Mungkin ada yang berkata, loh kalau nggak memiliki ludah terus gimana itu kalau makan? Jawabannya simpel. Allah itu mampu menjadikan kita makan dengan ludah, maka mudah bagi Allah untuk menjadikan kita makan tanpa ludah. Dan menjadikan penduduk surga tanpa dia berludah. Sebagaimana pernah Rasulullah itu menerangkan, nanti orang-orang kafir itu akan berjalan dengan kepalanya. Para sahabat bingung gitu, nanya sama Rasul, loh kok bisa jalan sama kepala ya Rasulullah? Kemudian Nabi jawabnya cerdas betul. Allah mampu menjadikan kamu jalan dengan dua kaki dan mudah bagi Allah menjadikan kamu jalan dengan kepala. Makanya nanti tidak usah dibayangkan kok tidak ada ludah, kering no. Nah, itu kan. Karena kita masih di kota wisata Cibubur. Ya. Kalau udah di surga tentunya beda. Kenapa tidak ada yabulun, tidak ada air kencing, tidak ada buang air besar? Karena sesungguhnya itu adalah sesuatu yang identik dengan sesuatu yang kotor. Dan kotor itu tempatnya di mana? Dunia. Makanya kita mungkin masih ada yang ingat, kenapa panggung kita ini dinamakan dunia oleh Allah? Dunia itu kalau kita baca Quran, baca hadis itu dari dal, nun, ya, alif. Itu dunia. Diambil dari akar kata apa sih dunia itu? Karena setiap kata dalam bahasa Arab itu punya makna, Ibu. Contoh, kenapa Ibu disebutnya umun dalam bahasa Arab?
Umun itu dari kata amma ya umum, sesuatu yang dituju. Makanya kalau anak kita, keluarga kita butuh sesuatu yang dituju siapa? Ibunya. Anaknya nyari kaos kaki, manggil bapaknya enggak pernah. Pak, kaos kaki saya mana? Karena dia tahu kaos kaki bapaknya juga hilang. Yang ditanya, Mi, kaos kaki saya mana? Kan gitu. Loh sampai anduknya suami aja, Mi, mana anduknya? Tuh kan, suami gitu. Karena yang dituju. Tuh, bahasa Arab itu kaya. Makanya kalau bahasa Arab itu istiqomah. Bahasa Arab semangatnya 2 bulan tok. Setelah itu berguguran satu persatu. Akhirnya tinggal 2. Yang satu ngantuk, yang satu kencing. Tidak ada yang tinggal. Maka sama, kita harus paham. Kenapa kok dinamakan dengan dunia itu? Nanti akan berkaitan tentang hadis ini. Dinamakan dunia itu kata bahasa, kata para ulama adalah diambil dari kata dana atun. Dal, non, alif, hamzah, tak marbutah. Itu akar kata sama dengan dunia. Apa artinya dana atun? Wasikhotun wa najisatun. Sesuatu yang kotor dan najis. Makanya Umar bin Khattab pernah jalan gitu. Jalan kemudian lihat tumpukan sampah mengeluarkan bau. Kemudian teman-temannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari para sahabat, tidak diterangkan siapa saja di situ dalam hadis tersebut, kemudian menutupi hidungnya karena merasa tidak nyaman dengan bau itu. Apa yang dikatakan oleh Umar? Umar kemudian berkata, kenapa kalian begitu? Hadhihi dunyakum allati tahrusuna 'alaiha. Ini loh dunia yang kalian cari dari pagi sampai malam tuh ini. Sembari kemudian tangannya Umar bin Khattab menunjuk kepada tumpukan sampah itu. Kenapa dikatakan itu dunia? Karena Umar bin Khattab tahu Allah menamakan panggung kita hari ini Bekasi, Cibubur, Kemang, Narogong, Pekayon. Kenapa Allah namakan panggung kita ini adalah dengan dunia? Karena tempat kotor dan najis, tempatnya ingus, tempatnya kencing, tempatnya BAB, itu semuanya ada di dunia. Ya, makanya kemudian di surga itu enggak ada. Kenapa? Saking tingginya enggak nyampe. Kencing naik, balik lagi dia. Nah. Karena sesungguhnya kemudian surga itu disebut dengan kata fi jannatin. Dan kata surga itu selalu identik dengan kata yang tinggi. Ibu baca Quran itu. Fi jannatin aliyah. Surga itu tinggi. Saking tingginya, tidak ada yang bisa kemudian di atas itu kecuali yang terbaik. Ibarat nyamuk, ibu. Nyamuk itu tidak bisa nyampe di tempat lantai 23. Tidak bisa dia. Naik ke atas pegel, balik lagi dia. Makanya kemudian surga itu hanya identik dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Tidak ada di dalamnya itu kemudian sesuatu yang buruk, itu tidak ada. Tidak nyampe dia. Makanya kemudian surga itu tinggi dan sesuatu yang tinggi. Kalau ketika kita ngerti, kalau ada yang nanya sifatnya surga itu apa Ustaz? Sifatnya surga banyak. Salah satu sifatnya surga itu tinggi. Makanya di tempat yang tinggi selalu nampak betul keindahan, Bu. Makanya ngelihat matahari di puncak Gunung Lawu dengan melihat matahari di Bekasi, beda atau tidak beda? Beda. Melihat Bekasi, lihat matahari muncul di Bekasi biasa. Tapi coba kalau kita naik gunung, Ibu, melihat matahari terbit itu indah atau tidak indah? Indah. Naik ke Bromo, melihat matahari terbit indah. Padahal tiap hari kita melihat matahari terbit. Kenapa nggak pernah indah? Karena ngelihatnya dari Bekasi. Tempatnya rendah. Tempatnya rendah. Makanya tempat yang tinggi, tempat-tempat yang tinggi itu kemudian selalu identik dengan sesuatu yang indah kan? Coba kalau kita punya apartemen, kalau di lantai 1 kelihatan apa? Yang paling kelihatan tempat parkir sama security. Coba kalau kita di lantai 20, melihat semuanya itu tampaknya indah gitu. Melihat mobil kecil-kecil, lampunya, tampaknya indah. Dengar adzan, bersautan, tampaknya itu enak gitu. Padahal kok di bawah, biasa banget. Karena tinggi itu identik dengan keindahan. Kalau di tempat yang rendah, ya tempatnya keburukan itu ya tempat-tempat yang rendah itu. Makanya surga kita, makanya dunia kita dinamakan dunia. Di situ tempatnya kencing, di situ tempatnya buang air besar, di situ tempatnya kemudian ingus, di situ tempatnya ludah, itu dunia. Sesuai dengan namanya, dinamakan dunia itu danaatun, karena tempat kotor dan najis itu adalah dunia. Kok dunia kita dinamakan najis, Ustaz? Loh iya. Kok dunia kita dinamakan oleh Allah kotor? Iya. Kapan kita akan memahami bahwasannya dunia itu kotor dan najis? Nanti. Kalau kita sudah berada di surga. Kita nanti loh. Surga dunia cuma gitu aja dulu. Nanti kalau kita sudah naik derajat. Analoginya gampang. Ibu-ibu dan saya dan bapak-bapak.
Dulu ketika kita SD, apa yang paling penting bagi kehidupan kita ketika SD? Yang paling penting itu mainan, Pak. Ya kan? Kelereng. Kalau ibu-ibu itu alat masak-masakan. Gitu. Penting banget itu. Kalau laki-laki kelereng itu rela dia main itu sampai 4 jam. Sampai hitam kena matahari. Hanya untuk mendapatkan 5 kelereng udah senang. Sampai rumah dicuci kelerengnya. Ditaruh, besok keluar lagi. Kenapa itu penting? Karena pada saat itu yang paling penting itu. Coba sekarang umur 35, 36. Penting nggak kelereng itu? Udah nggak penting. Yang penting apa? Sertifikat dan kemudian surat ke BPKB itu lebih penting. Kita kalau sekarang lihat kelereng kita itu kan nggak ada harganya. Ibu ngeliatin alat masak-masakan dulu dan bonekanya, nggak penting. Kenapa kok sekarang kita bisa menilai semua itu nggak penting? Karena kita sudah naik tingkat. Sama itu analogi sederhana. Kapan kita bisa menilai dunia itu rendah? Nanti kalau kita sudah di surga. Baru kita mengatakan, ya Allah, mobil cuma gitu aja saya relain. Dulu nempuh dengan cara yang haram. Ya Allah, cuma rumah gitu aja sampai nempuh cara yang haram. Itu nanti ketika di surga. Tidak percaya? Buktikan omongan saya. Nanti kalau kita di surga, insya Allah bareng-bareng. Makanya di situ tidak ada yang namanya, kemudian tidak ada yang namanya kecuali kebaikan. Kencing tidak ada, buang air besar tidak ada, dan itu mudah bagi Allah. Kalau Allah bisa menjadikan kamu kencing ketika minum, Allah lebih mudah menjadikan kamu tidak kencing ketika minum. Kalau Allah bisa menjadikan kamu BAB setelah makan di dunia, ini itu lebih mudah bagi Allah. Allah tidak menjadikan kamu BAB nanti ketika nanti di surga. Dan tidak usah bingung gitu loh. Jangan sampai mengatakan saya sebagai dokter tuh bingung Ustaz kalau tidak bisa kencing ini. Ya Pak, ini kan kondisinya beda nanti ketika sudah di surga. Ya, jadi nanti ketika di surga semua yang buruk-buruk hilang. Lawang cemburu aja hilang kok. Suaminya bersama bidadari cemburu enggak istrinya? Enggak. Dari mana Mas sama bidadari? Oh ya sudah, alhamdulillah gitu. Itu sesuatu yang susah kita dapatkan di dunia itu. Tapi terjadi nanti di sana. Semua yang buruk hilang. Dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Kemudian Nabi melanjutkan, amsyatuhumud dhahab. Sesungguhnya sisir mereka itu terbuat dari emas. Sisirnya dari emas. Jadi kemudian nanti apakah seluruh penduduk surga masih punya rambut? Masih. Mereka punya rambut dan sesungguhnya setiap kita nanti di surga ada sebuah pasar di surga itu. Dan setiap kita pulang dari pasar itu bertambah cakepnya dan bertambah tampannya setiap laki-laki ketika mereka habis kumpul di pasar pada hari Jumat. Di surga ada pasar, Ustaz? Ada. Mall? Ada. Mungkin ada yang bertanya. Sebelum nanti ada yang bertanya, saya jawab dulu. Ya. Loh, ngapain di surga ada pasar, Ustaz? Semua di surga tinggal minta kok. Tuh. Dibaca dulu penjelasan para ulama. Para ulama menyampaikan di surga itu memang ada pasar, tapi bukan transaksi jual beli. Nanti Allah akan menyediakan barang-barang di surga itu. Di pasar itu kita tinggal ngambil. Sesuatu yang mungkin kita belum pikirkan sebelumnya. Nanti kita dapetin, loh saya kemarin belum pengen dapat ini. Akhirnya baru ingat ini. Semua nanti didapatkan itu. Tidak ada orang jual beli, tidak ada. Kalau di surga itu ada pasar yang jual beli. Pasti penjualnya orang Padang itu. Dan orang Madura. Tidak ada penjualnya. Semuanya ada barangnya tinggal ngambil. Nanti dibaca. Lu ngapain orang itu ke pasar Ustaz? Lu ketika di pasar, maka mereka kumpul sesama penduduk-penduduk surga itu. Dan ada angin dari utara, kata Nabi SAW. Angin itu kalau mengenai wajah mereka, langsung berubah lagi. Menjadi lebih tampan dan lebih tampan lagi. Tapi tampan dan lebih tampan lagi. Pulang-pulang istri mereka mendapati, ya wahai suamiku, kamu pulang dari pasar tambah tampan, tambah ganteng. Suaminya pun akan mengatakan, kamu setelah aku tinggalkan dari pasar pun bertambah cantik. Dan itu bukan basa-basi. Kalau di dunia, mungkin basa-basi. Ya kan? Suaminya nanya sama istrinya, saya putih enggak? Putih Mas. Padahal enggak putih sebenarnya. Itu basa-basi. Kalau di surga tidak ada perkataan kecuali yang hak. Tidak ada perkataan dusta. Makanya di pasar itu. Lah istri-istri kita nanti kemana? Perempuan-perempuan ke pasar. Perempuan nggak disebutkan ke pasar. Terus kemana? Nanti ada penjelasannya. Nanti ada hadis berikutnya itu. Jadi akhirnya ketika mereka memiliki fisik, maka kemudian mereka masih punya sisir. Untuk kemudian memperbagus fisik-fisik mereka. Karena kita semuanya nanti akan dimasukkan ke surga antara umur 30 sampai 35 kata Rasulullah.
Ada satu riwayat dari Muslim 30 sampai 33. Kenapa kita dimasukkan pada umur itu? Karena fisiknya manusia itu mengalami kesempurnaan tubuhnya dan fisiknya antara umur itu. Makanya ada nenek tua nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, apakah orang kayak saya bisa masuk surga? Nabi bercanda, ya enggak bisa. Bisa. Sedih nenek itu, nangis itu. Dipanggil Nabi. Maksudnya itu kamu nanti akan jadi muda. Masya Allah. Makanya kemudian kenapa kok masih ada sisir? Karena sisir itu kemudian nanti dipakai oleh para penduduk surga itu. Terus bersisirnya untuk siapa, Ustaz? Ya bersisirnya untuk diri mereka, untuk istri mereka, untuk suami mereka, untuk bidadari yang kemudian dimiliki oleh mereka. Dan itulah yang kemudian didapatkan. Warashhumul misk, maka kemudian keringatnya mereka adalah minyak kasturi, Masya Allah. Wa majamirhumul uluwah, dan kemudian mereka memiliki tempat bukhur mereka itu tempat bukhur yang terbaik. Bukhur itu yang biasa orang Arab kemudian dibakar, keluarin bau yang minyak wangi, itu namanya bukhur. Wa azwajuhumul hurul in, lalu kemudian suami-suami mereka, yaitu istri-istri mereka adalah para bidadari. Di sini nanti setiap laki-laki akan diberikan oleh Allah para bidadari. Ada 2 bidadari yang akan kemudian menemaninya dan bidadari yang lainnya. Jadi nanti setiap laki-laki akan mendapatkan bidadari. Wanita ada bidadara, Ustaz? Tidak ada. Kenapa wanita nggak ada bidadara? Jangan protes dulu, nanti kita jelaskan. Tapi yang jelas bahwasanya setiap laki-laki nanti akan kemudian bersama istrinya dan Allah akan tambahkan kepada mereka para bidadari. Dan bidadari itulah yang kemudian akan menambah kesempurnaan kenikmatan seorang laki-laki ketika mereka di surga. Sebelum pada keluar dan marah karena tidak ada bidadara, saya jelaskan dulu. Kenapa kok tidak ada bidadara, Ustaz? Nah, dijawab oleh para ulama. Para ulama kemudian menjawab dengan berbagai macam jawaban. Jawaban yang pertama, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dalam surat Al-Anbiya Allah berfirman, Allah tidak pernah ditanya. Kenapa? Tetapi manusia yang akan ditanya. Artinya, kita tidak bisa nanya-nanya sama Allah. Kok tidak ada bidadara? Ya, karena memang tidak ada di dalam hadis tentang ini. Tidak ada bidadara, itu tidak ada. Kita nggak boleh nanya-nanya, itu tidak boleh. Keputusan juri tidak mampu diganggu-gugat. Itu baru keputusan juri, apalagi Allah. Wong bawahan aja tidak pernah nanya-nanya kepada atasan kok. Ada nggak office boy nanya sama owner sebuah perusahaan, Pak, kenapa sih Pak kantornya di Sudirman, kan macet Pak. Buat pindah ke Bekasi itu loh, Bantar Gebang Pak, supaya saya nggak terlalu jauh. Biasanya ownernya akan menjawab, ya sudah, mulai besok tidak usah kerja, ya kan gitu. Karena kemudian terlalu banyak nanya. Sama atasan aja kita nggak banyak nanya kok. Kok sama Allah banyak nanya? Itu yang pertama. Makanya Allah menegaskan, Allah itu tidak pernah ditanya kenapa. Tidak boleh nanya, kenapa ya Allah? Kita ini siapa nanya-nanya. Allah mau remukkan kita, mau geremet kita, mau apapun itu haknya Allah. Dan Allah maha berkehendak terhadap apapun yang Allah perbuat. Tapi yang jelas Allah tidak pernah menzalimi. Itu yang pertama jawabannya. Syekh Utsaimin kemudian menjawab yang kedua. Kenapa Allah itu tidak menciptakan bidadara? Karena sesungguhnya beda antara laki-laki dan perempuan. Dan sebelum saya menjelaskan poin kedua, kita harus pahami ada kaidah penting. Ini saya belajar, ibu belajar, bapak belajar. Allah sudah menyampaikan, walaisa dzakaru kal unsa, laki-laki itu tidak pernah sama dengan perempuan. Gaya mereka, pembicaraan mereka, pilihan mereka itu tidak pernah sama. Psikologi mereka tidak pernah sama. Dan Allah sudah menyampaikan itu, walaisa dzakaru kal unsa, laki-laki tidak pernah sama dengan perempuan. Maka jawaban yang kedua itu apa? Karena sesungguhnya fitnahnya laki-laki dengan fitnahnya perempuan itu beda. Apa fitnah terbesar bagi laki-laki? Apa fitnah terbesar bagi laki-laki, Ibu? Perempuan. Fitnah terbesar yang pernah Allah berikan kepada kehidupan manusia laki-laki itu apa? Fitnahnya itu wanita. Fitnahnya itu wanita. Makanya Allah kemudian menceritakan bidadari. Kenapa? Supaya setiap manusia itu, laki-laki itu dikatakan oleh Allah, ini loh bidadari, jangan nyenggol yang haram di dunia, ambil yang halal, yang terbaik, salah satunya nanti yang aku janjikan ketika kamu di surga. Itu. Akhirnya orang itu tergerak untuk terus mencari bidadari, karena bidadari termasuk bagian dari ridhonya Allah. Ya, beda dengan perempuan. Perempuan itu fitnahnya apa? Laki-laki
Fitnahnya perempuan itu apa? Harta. Makanya perempuan itu fitnahnya bukan laki-laki. Makanya kalau ada laki-laki meninggal istrinya, nikah lagi atau tidak nikah lagi? Nikah lagi. Biasanya sebagian besar 80% lebih. Nah, gitu. Tapi perempuan ketika kemudian ditinggalkan suaminya, banyak nggak perempuan yang bertahan dan tidak nikah lagi? Banyak. Karena apa? Karena fitnah bagi perempuan itu bukan laki-laki. Fitnah bagi perempuan itu harta. Makanya diuji sampai diperintahkan oleh Nabi banyak sedekah. Karena diuji dengan harta itu. Makanya kalau kita kehilangan, makanya jangan heran kalau ada suami mengantarkan istrinya ke pasar, ke mall gitu. Bolak-balik dari lantai 1 sampai 7, balik lagi ke 1, naik lagi ke 7. Tidak pegel-pegel. Itu karena dia berada pada tempat fitnahnya dia. Kita satu kali udah pegel banget. Ini kita sudah pengen masan go massage ini habis ini, ya Allah. Satu kali itu udah pegel. Dan laki-laki kalau misalkan selisih barang cuma 2.000, 3.000 dibayar laki-laki. Ya atau tidak? Ini mas selisih 3.000, alah 3.000. Kalau perempuan mending 3.500 perak cari selisihnya. Saya nggak ngomongin ibu loh, saya ngomongin perempuan secara umum. Makanya kalau ada kemudian perempuan diajak suaminya ke mall, suaminya hilang, tidak dicari insya Allah dia. Karena matanya berbinar-binar melihat sel 20%, 30%, 40%. Kecuali satu, ketika suaminya bawa dompet dia. Makanya nggak dicari ini ya. Makanya karena fitnahnya wanita itu harta dan bukan suami. Makanya fitnahnya itu harta dan bukan laki-laki. Allah nggak ceritakan bidadara. Kalau diceritakan bidadara juga ibu nggak terlalu tertarik. Ya atau tidak? Makanya standarnya laki-laki dan perempuan ketika mencari pasangan itu beda. Kalau laki-laki, kalau nyari istri, selalu mengatakan solihah, cantik, tidak apa-apa. Selalu gitu. Ya. Yang bapak-bapak senang banget ya. Nyari yang gimana Ustadz? Ya yang solihah. Cantik, alhamdulillah. Tidak apa-apa lah insya Allah. Ketika dia umur 20 tahun, 30 tahun nyari istri, tetap solihah, menyenangkan mata saya. 30 tahun nyari istri lagi, tetap sama. Solihah, menyenangkan dalam pandangan saya. 40 tahun, solihah, menyenangkan bagi saya. Kenapa? Laki-laki istiqomah terhadap pilihannya. Ya jangan ngomong, dasar laki-laki. Kan ibu kan juga nggak mau dibilangin dasar perempuan. Kan nggak mau kan. Itu fitrahnya dia. Beda kan dengan kemudian perempuan. Perempuan itu kalau 19 tahun, 20 tahun kalau ditanya pengen suaminya apa? Tinggi, putih, lucu, imut. Nah itu 20 tahun. 25 belum dapat. Nah yang penting tinggi aja enggak apa-apa gitu. 30 tahun belum dapat. Terus yang penting baik tuh. Yang penting baik. Kenapa kita sering dapatnya ada perempuan cakep banget. Suaminya kelihatan biasa. Karena dia baik. Karena perempuan itu lebih nyaman memilih yang tampan atau yang baik. Tuh, jujur ya ini ya, insya Allah. Karena itu bukan fitnahnya. Karena itu bukan fitnahnya. Makanya memahami ini tuh penting gitu loh. Karena ini akan menjelaskan pertanyaan ibu. Kenapa kok tidak ada bidadara? Karena tidak penting ibu. Laki-laki memang fitrahnya semacam itu. Jangan ngomongin laki-laki kok gitu ya. Loh memang begitu diciptakan fitrahnya oleh Allah. Makanya kemudian dikasih tambahan oleh Allah nanti. Di sini juga ya. Selama dilakukan dengan cara yang hak, dengan cara yang syar'i. Saya ingatkan Mbak, ada satu pelajaran yang saya peroleh. Dan tolong diingetin Bapak-Bapak. Poligami itu bagi wanita berat. Jangan ditambah berat dengan jalan yang tidak syar'i. Sepakat atau tidak sepakat? Sepakat. Kembali ke tadi, tidak usah diperpanjang masalah itu. Maka disinilah kita kemudian menjumpai kenapa tidak ada bidadara. Karena kemudian laki-laki bisa jadi tidak cukup dengan satu. Tapi kalau perempuan cukup dengan satu, cukup. Makanya kalau perempuan kemudian suaminya sudah baik, ini sudah cukup dia. Tidak pengen nambah dia. Fitrahnya semacam itu perempuan. Dan tentunya fitrahnya laki-laki berbeda. Itu yang kedua kata Syekh Utsaimin. Yang ketiga, kenapa ada bidadara? Tidak ada bidadari, tidak ada bidadara. Karena sesungguhnya kalau Allah itu menceritakan tentang bidadari detail. Karena sesungguhnya laki-laki tidak punya sifat malu. Diceritakan bidadari bermata
jeli, bening kulitnya, tembus pandang betisnya. Laki-laki baca, Masya Allah. Akhirnya menginginkan nanti yang halal ketika di surga dan tidak berusaha untuk ngambil yang haram ketika di dunia. Coba kalau dibalik, perempuan itu punya sifat malu atau tidak malu? Malu. Misal di dalam Al-Quran diceritakan, bidadara, dadanya bermata, dadanya bidang, matanya tajam, ototnya keluar. Ini apa sih? Kalau yang baca ibu-ibu kan gitu. Ini apa sih Allah gitu. Ototnya kelihatan kekar gitu. Kemudian dadanya bisa gerak-gerak. Malu atau tidak malu bacanya ibu? Malu. Beda kalau laki-laki baca bidadari, matanya bening, jeli, kemudian betisnya tembus pandang, rambutnya begitu gemulai dan begitu harum. Laki-laki malu nggak bacanya? Jujur, malu nggak laki-laki? Baca, Masya Allah, kan gitu. Karena itulah atas 3 dalil itulah kenapa tidak ada bidadari di dalam surga. Dan sesungguhnya wanita itu, kata Syekh Utsaimin, kemudian Syekh Utsaimin menjelaskan, kenapa nanti tidak butuh bidadari? Karena wanita kalau sudah dinikahkan oleh Allah, sudah dia tidak butuh yang lainnya. Dan dia dicabut rasa cemburunya oleh Allah ketika di dunia itu tidak ada cemburu. Jadi ketika nanti mendapati suaminya itu, salah satu di antara kesibukan para laki-laki di surga itu bersama dengan bidadarinya, kesibukan para perempuan di surga bersama dengan teman-temannya dari perempuan itu, tidak ada kisahnya perempuan itu kemudian banting pintu, banting piring gara-gara cemburu. Kenapa kamu banting mbak piring bang? Suamiku sama bidadari tidak pulang-pulang. Tidak ada itu. Insya Allah itu tidak ada. Indah betul ya kayak gitu ya. Jadi itu yang kemudian disampaikan supaya kita paham ilmunya. Supaya kemudian kita tidak membenarkan, yaitu bisikan-bisikan dari kalangan-kalangan liberalisme yang mengatakan, Islam itu menempatkan perempuan pada subordinat yang kedua di bawah laki-laki. Tidak pernah gitu. Kalau kita menganggap bahwasanya Allah tidak adil sama perempuan, pertanyaan saya simpel, yang adil siapa kalau bukan Allah? Kalau kita membenarkan omongan orang barat ketika mengatakan Islam itu tidak adil sama perempuan, tidak usah dijawab dalil. Pertanyaan saya balik. Terus yang adil siapa kalau bukan Allah yang adil untuk wanita? Wanita itu dicintai oleh Allah kok. Sampai dikatakan suratnya surat An-Nisa. Sampai maaf ya Bu, urusan darahnya bulanan itu diatur dalam syariat. Mana itu darah haid, mana itu darah istihadah, mana darah itu kotor. Diatur oleh Allah. Tidak ada yang kemudian mengatakan tidak ada bidadara, tidak adil ini. Terus yang adil siapa Bu kalau bukan Allah Ibu? Makanya disitulah kita paham. Makanya kalau kita mendapati ada seorang wanita, ada laki-laki bersama bidadarinya, sudut pandang kita yang kita harus benerin itu sesuai dengan konteks Allah. Dan Allah itu maha tahu, Allah maha mengerti. Dan sifat maha ilmunya Allah itu tidak pernah keluar dari sifat keadilan Allah dalam kehidupan hambanya dan rahmatnya yang tidak terbatas bagi hambanya. Makanya nanti wanita ketika dia tidak mendapatkan bidadari, dia cukup. Ada nggak wanita yang sendirian masuk surga? Tidak ada wanita yang sendirian masuk surga. Semua wanita akan dinikahkan oleh Allah dengan para laki-laki penduduk surga. Kalau ada seorang fulanah, sampai kemudian dia meninggal dunia tidak punya suami. Contoh kayak siapa? Maryam binti Imran, dia tetap mendapatkan suami. Kata Syekh Utsaimin, siapa suami bagi Maryam binti Imran? Suami bagi Maryam itu adalah Rasulullah SAW. Asiyah, suaminya masuk surga, suaminya masuk neraka. Siapa suaminya? Fir'aun. Terus sama siapa Ustaz? Jomblo. Tidak ada jomblo. Nanti ketika Asiyah nanti memasuki surga dan beliau itu termasuk salah satu wanita surga akan dinikahkan. Dengan siapa akan dinikahkan? Dengan laki-laki yang sepadan dengan imannya. Dan para ulama menyampaikan laki-laki itu adalah Rasulullah Muhammad. Jadi Nabi, sebagian ulama menyampaikan, Nabi akan dapatkan tambahan 2 istri, yaitu adalah Asiyah dan Maryam. Kalau ada wanita yang kemudian tidak nikah, di dunia teman saya baik betul, solih betul, menjaga lisannya, orangnya, akhlaknya baik betul. Meninggal dunia sampai meninggal dunia, sudah nanti dinikahkan dengan laki-laki yang sepadan dengan imannya ketika di surga. Nanti kalau tidak cocok gimana Ustaz? Dipilihkan Allah kok tidak cocok? Pasti cocok. Pasti cocok. Ada aja pertanyaannya ya. Maka di situ kita kemudian menyampaikan itulah keadaan wanita ketika di surga. Kita lanjutkan apa yang kita baca. Akhlaquhum ala khuluqi rajuli wahidin ala surati abihim.
Sesungguhnya tubuh mereka sebagaimana tubuh bapak mereka Adam. Berapa tingginya Nabi Adam? Situna diro'an fis sama. Sesungguhnya Adam itu tingginya mereka itu 60 hasta tingginya. 60 hasta itu 30 sampai 40 meter itu tingginya. Jadi kalau dinosaurus itu ada, tidak ada itu manusia dikejar-kejar dinosaurus. Yang ada dinosaurus dikejar-kejar manusia. Karena tingginya 60 meter. Ini aja lebih dari ini. Belum ada 60 meter. Sampai 40 meter, 50 meter. Itulah tingginya manusia pada zaman dulu. Jadi itulah yang menjadikan akhirnya kita memahami. Itulah cara nanti ketika penghuni surga itu masuk surga. Jadi ada nggak wanita? Jadi semua orang yang memasuki surga. Sebagaimana tadi Nabi mengatakan. Ala suratil qamar lailatul badar. Sesungguhnya orang yang pertama kali memasuki surga itu wajah mereka itu sebagaimana wajah rembulan di malam bulan purnama. Berarti semua orang yang memasuki surga itu wajahnya bercahaya. Karena apa? Cahaya itu kita dapatkan dari sujud kita kepada Allah. Disitulah kita nyerap cahaya itu. Bahkan cahaya itu tidak akan pernah mati. Walaupun orang itu dimasukkan dulu ke neraka untuk menebus dosanya. Cahaya itu tidak mati. Makanya bekas sujud itu efeknya dan impactnya besar betul. Makanya sampai orang ketika dimasukkan ke neraka sekalipun ketika menebus dosanya, sebelum nanti dimasukkan ke surga setelah menebus dosanya, ketika dimasukkan ke neraka itu apa? Semua api neraka itu membakar seluruh tubuhnya. Dan satu bagian yang tidak bisa dibakar oleh api neraka. Wajah yang pernah dipakai bersujud tidak pernah bisa dibakar oleh api neraka. Kapan cahaya wajahnya manusia ini hilang, Ustaz? Ketika melakukan 3 perkara. 1, syirik. Tidak bercahaya dia. Wajahnya Abu Thalib walaupun baik, tidak bercahaya dia. 2, kufur. Dia berbuat kufur, sesuatu yang bisa membatalkan keislaman. Yang ketiga, melakukan kemunafikan keyakinan. Iktikad dia. Benci sama ayat, benci sama hadis, benci sama sunnah. Itu salah satu sifat kemunafikan. Maka kalau sudah melakukan itu, padam wajahnya, itu bercahayanya. Makanya kalau ibu bertanya, kan Ustadz tadi menyampaikan, nanti ada penduduk surga yang diambil dari penduduk neraka. Iya, karena mereka tidak masuk sendiri, tapi diambil oleh para malaikat. Bagaimana cara malaikat membedakan antara orang yang kekal di neraka dengan orang yang tidak kekal di neraka? Para malaikat itu membedakan dengan cara wajahnya, dikenali dari wajahnya. Kalau wajahnya bercahaya, dialah orang yang masih bisa masuk surga sampai dosanya ditebus dengan api neraka. Tapi kalau di wajahnya tidak ada lagi cahaya, nah itulah orang yang kekal di dalam neraka. Kekal selama-lamanya di dalam neraka kalau dia tidak punya cahaya di wajahnya. Makanya inilah yang menjadikan kita memahami luar biasa di antara keutamaan yang dimiliki oleh sujud. Makanya sujud itu impact-nya besar betul dalam kehidupan kita beribadah kepada Allah. Makanya kalau kita sujud diperlama, jangan dipersingkat. Kecuali ketika menjadi imam. Kalau menjadi imam jangan lama-lama sujudnya. Karena lama-lama sujud itu menyebabkan akhirnya kasihan jamaah di belakangnya. Nanti akan tersakiti dengan lamanya dia bersujud. Tapi kalau kita sendirian sholatnya, maka kemudian kita bersujud kepada Allah dengan sujud yang lama karena itu menyerap. Jadi maaf ya Ibu, tanda sujud itu bukan di kening, bukan itu. Kalaulah tanda sujud yang kita sering baca min asaris sujud sebagaimana dalam surat Al-Fatihah itu di kening, Rasulullah pun harusnya hitam keningnya. Tapi hitamkah kening Rasulullah? Tidak hitam. Tidak hitam. Ya. Jadi tanda sujud itu artinya nanti ketika dia berada di surga maka wajahnya bercahaya. Kalaupun di neraka maka wajahnya bercahaya selama dia tidak melakukan amalan-amalan yang bisa membatalkan keimanan dan keislaman. Wajahnya masih bercahaya. Nah, itulah yang nanti kita dapatkan kalau kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Itu yang kita harus peroleh. Nah, itu yang kita harus paham. Kita baca yang ke-14. Dibuka halaman 14. Ya. Kita membaca hadis yang ke-14. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau hadis tadi dari riwayatnya Bukhari.
Sa'ala Musa rabbahu ma adna ahlal jannati manzilatan. Qala huwa rajulun yaji'u ba'da ma udkhila ahlul jannati al jannata. Fayuqalu lahu udkhulil jannata. Fayaqulu ya rabbi kaifa waqad nazalan nasu manasilu. Wa akhadu akhadatihim. Fayuqalu lahu atardu an yakuna laka mislu malikin min mulukid dunya. Fayaqulu raditu rabbi. Rabbi fayaqulu laka dzalika wa misluhu wa misluhu wa misluhu wa misluhu wa fil khamisati raditu rabbi fayaqulu hadza laka wa asyratu amsalihi wa laka mashtahat nafsuka wa laddat ainuka fayaqulu raditu rabbi qala rabbi fa'lahum manzilatan qala ulaika alladhi aradtu wa rastu karamatihim biyadiyah wa khatamtu 'alaiha falam tara ainun wa lam tasma' udhunun wa lam yakhtur 'ala qalbil bashar. Qala wa misdaquhu fi kitabillahi azza wa jalla fala ta'lam nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Rasulullah SAW menjelaskan tentang bagaimana kedudukan penduduk surga itu. Kenapa diceritakan yang paling rendah? Karena ibu kalau mendapati yang paling rendah itu kayak apa, ibu bisa bayangkan yang paling tinggi itu kayak apa. Contoh ya, ibu nanya nih, perusahaannya ini perusahaan bergengsi. Ibu nanya, gajinya security berapa di sini? Gaji security 8 juta. Nah, ibu mikir, security aja 8 juta. Apalagi manajer. Makanya diterangkan di dalam hadis ini. Kenapa kok yang diterangkan pertama kali itu yang paling rendah di surga? Loh yang paling rendah segitu, apalagi yang paling tinggi. Itulah gambarannya. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, memang di surga itu ada tingkatan-tingkatannya? Ada tingkatan-tingkatannya. Kenapa di surga ada tingkat-tingkatannya, Ustadz? Karena mungkin banyak di antara kita, mungkin termasuk saya, dulu saya tuh membayangkan surga itu kayak bangsal gitu loh, Bu. Bangsal gede gitu. Bukan gitu surga. Surga itu ada rumah-rumahnya, ada tingkatan-tingkatannya, ada kayak gitu. Ada yang kemudian berada di lantai, ada berada di tingkatan surga yang di bawah, ada yang tinggi. Dan setiap surga itu ada rumahnya. Surga itu punya rumah. Makanya kita harus paham ya, kita bangun rumah kita di surga dengan semua ketaatan kita di dunia. Makanya saya ingatkan berkali-kali, jangan pernah beribadah dengan niatan dunia. Memang dapat dunia, tapi nggak akan dapat itu akhiratnya. Ada yang puasa supaya proyeknya lancar proyeknya, tapi balasannya di akhirat sudah tidak ada. Ada orang yang kemudian sedekah supaya kemudian bisa beli rumah, dapat rumahnya, tapi nggak akan dapat rumah lagi nanti di surga. Kenapa? Orang yang meniatkan dunia ketika beribadah itu mendapatkan dunia, tapi di akhiratnya nggak dapat apa-apa. Mana dalilnya Ustaz? Surat Hud 15-16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum bil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Siapapun loh yang dalam kehidupan di dunia, dia niatkan dunianya, kami kasih dunia, cash, kontan sama dia. Dan tidak dikurangi oleh Allah. Tapi kelak dalam kehidupan di akhiratnya dia tidak mendapatkan apapun. Kecuali neraka, batal apa yang mereka usahakan, sia-sia apa yang mereka lakukan. So, jangan ibadah cita rasa dunia. Cita rasa dunia tidak boleh. Kenapa kita sholat? Karena bangun pintu saya di surga. Kenapa saya sholat malam? Karena ada sebuah kamar yang Allah sediakan bagi mereka yang sholat malam. Bangun rumah kita di surga itu dari semua ibadah kita. Jadi ibadah kita itu niatannya untuk surga, bukan untuk dunia. Ya. Maka nanti di surga itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada rumah-rumahnya satu dengan yang lain. Kita bisa mengunjungi satu rumah dengan rumah yang lain. Bisa nggak setiap orang nanti saling mengunjungi? Bisa. Saya surganya jauh dengan surganya Rasulullah. Surganya Rasulullah Firdausil A'la. Saya pengen ketemu Nabi. Bisa? Bisa. Karena salah satu di antara kenikmatan surga itu saling mengunjungi satu dengan yang lainnya. Nanti rumah-rumah itu akan diberikan ke siapa? Kepada keluarga-keluarga yang dipertemukan nanti di surga. Insya Allah. Ada satu pertanyaan yang sampai hari ini saya belum ketemu jawabannya. Bagaimana Ustadz kalau ada suami istri, anak? Semuanya masuk surga. Tapi ternyata kemudian tingkatan surganya itu beda-beda. Terus rumahnya gimana? Yang ibunya di bawah. Yang bapaknya lebih bawah lagi. Yang anaknya di atas. Terus gimana rumahnya? Saya tidak tahu itu bagaimana jawab. Tapi yang pasti Allah akan berikan kepada mereka masing-masing rumah sesuai dengan konteks kenikmatan yang ada di surga. Ya, jadi jangan membayangkan kenapa di surga ada tingkatan. Ini sudah terus kita jawab. Dengan di surga itu ada tingkatan Ibu untuk menunjukkan keadilan Allah.
Kalau di surga itu malah tidak ada tingkatannya, malah kemudian keadilan Allah itu hilang. Kok bisa Ustaz? Iya, akhirnya orang yang bersungguh-sungguh 100% sama pahalanya dengan orang yang bersungguh-sungguh 70%. Orang yang 70% bersungguh-sungguh sama dengan orang yang bersungguh-sungguh 30%. Padahal beda. Makanya kemudian Allah buat tingkatan-tingkatan satu dengan yang lain. Kenapa dibuat tingkatan? Karena sesungguhnya disitulah letak keadilan Allah. Allah itu adil. Yang terbaik dapat yang terbaik. Yang setengah terbaik dapat setengah yang terbaik. Tetapi yang jelas surga itu sudah luar biasa walaupun yang paling rendah. Walaupun kita tidak boleh minta yang paling rendah. Ini pertanyaan sudah diajukan ke depan. Berarti ini sinyal. Sudah Ustaz, jawab pertanyaan. Sudah. Jadi kita baru menjelaskan nomor 14 ya. 14 belum selesai. 14 belum selesai, nanti kita akan jelaskan dalam pertemuan kita berikutnya. Tolong dikasih ini, panitianya saya minta tolong kalau berkenan. Kita baru sampai 14 ditulisi, hadisnya belum selesai dibahas. Nanti kita akan pelajari. Gimana sih surga yang paling rendah, gimana surga yang paling tinggi. Terus kemudian tingkatan-tingkatannya bagaimana, sifat bangunannya bagaimana, insya Allah nanti kita akan jelaskan dalam pertemuan kita berikutnya insya Allah. Ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga Allah memberikan keberkahan atas apa yang kita kaji. Sekarang mari kita jawab pertanyaan satu persatu. Dalam sujud kita berdoa apakah bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Yang paling baik dengan bahasa yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagian ulama mengatakan boleh dengan bahasa Indonesia dengan pelan-pelan, tapi saya tidak cenderung kepada pendapat itu. Silakan dibaca kembali perkataan para ulama, atau pada waktu dan kesempatan yang lebih lapang saya akan menceritakan lebih lama lagi dan lebih lengkap lagi. Apakah kita kalau masuk surga, apakah kita akan berkumpul dengan orang tua kita? Iya, selama masuk surga sama-sama. Makanya sering kan saya menyampaikan, sesungguhnya yang kita harus mengerti adalah sesungguhnya perpisahan itu bukanlah ketika yang satu meninggal dulu, yang satu meninggal belakangan. Itu bukan berpisah. Berpisah itu adalah ketika yang satu ke surga, yang satu ke neraka. Memastikan keluarga kita semuanya masuk surga, disitulah kita akan dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Ustadz, boleh gak kita sholat witir setelah sholat isya, takut kalau tidak bangun tahajud? Boleh. Kalau ibu termasuk orang yang apabila tidur gempa aja kelewatan, ya, silakan witir dulu sebelum tidur, karena tidak ada syarat witir itu harus tidur dulu. Siapa sahabat yang selalu witir sebelum tidur? Salah satunya sahabat Abu Bakar. Beliau selalu witir sebelum tidur. Tapi kalau kita insya Allah bangun, ya lebih baik di tengah malam, itu jauh lebih baik daripada di awal malam. Sholat sunnah apa namanya yang dilakukan saat ini ketika butuh dan bagaimana niatnya? Sebenarnya kalau kita sedang butuh, ada sebagian yang mengatakan dengan sholat hajat, tapi saya tidak cenderung kepada pendapat itu. Cukup bagi kita untuk memperbanyak doa, semoga Allah memudahkan kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Sembari yakin memperbaiki amal soleh kita, maka Allah akan mengabulkan setiap permohonan kita dalam kebaikan. Apakah nanti di surga akan ada hubungan suami istri karena di surga masih berpasangan, sedangkan hawa nafsu sudah tidak ada lagi? Ya ada. Nanti kita akan jelaskan itu. Ya, nanti kita akan jelaskan. Insya Allah, sabar, pembahasan itu masih lama. Iya. Saya bekerja di salah satu instansi perusahaan asuransi kerugian bukan di jiwa, secara akad ada perbedaan. Apakah itu juga pekerjaan yang mengandung riba? Apa hukumnya bekerja di asuransi? Ada dalilnya? Mohon pencerahan Pak Ustadz. Asuransi kan sebenarnya ada gorornya Ibu. Ketika kita membayar
maka kita akan mendapatkan sesuatu yang kadang-kadang tidak sesuai dengan pembayaran kita. Kita bayar premi setiap bulannya 500.000 untuk mobil kita. Kita baru bayar 2 bulan mobil kita dapat kecelakaan. Waliyadzubillah. Kemudian kita dapat klaim. Kemudian klaimnya dapatnya berapa? Misal 20 juta. Kita baru bayar 1 juta dapatnya 20 juta. 19 juta dari mana akadnya? Tapi saya ridho. Loh, ridho itu tidak menghalalkan akad. Minum khamar kalau ridho ikhlas kemudian jadinya halal gitu enggak. Kemudian ada laki-laki dan perempuan asal suka sama suka terus jadinya tidak zina, enggak, tetap zina dia. Maka kembali kepada di situ, saya tidak tahu ini beliau ini kerja di perusahaan yang gimana, sistemnya bagaimana. Karena kalau saya buru-buru menyampaikan nanti takut jawabannya tidak sesuai dengan konteks yang ada. Menjawab satu pertanyaan besar, terutama berkaitan tentang pekerjaan itu tidak bisa buru-buru. Harus dijelaskan dulu satu persatu skemanya bagaimana, kedudukannya gimana. Baru nanti akan terjawab apakah di situ benar boleh atau tidak. Makanya saya tidak menjawab secara detail, saya menjawab secara global. Jadi saya belum tahu sampai nanti kita ngerti sistemnya bagaimana pada kantornya beliau. Lebih utama mana sholat berjamaah di masjid, terutama sholat subuh, kemudian berzikir pagi mendengarkan kajian subuh sampai dengan waktu syuruk, apabila dibandingkan dengan sholat sendirian di rumah. Nah ini laki-laki atau perempuan? Kalau laki-laki sholat di rumah berarti laki-laki sholihah. Karena anak dan keluarga semua pada sholat di masjid. Nah ini ibu berarti. Kalau ibu lebih baik di rumah. Mana dalilnya? Sholatul mar'ati fi makhdaiha afdalu min sholatiha fi hujratiha. Sholatnya wanita pada ruangan kecil di rumahnya lebih utama daripada sholatnya dia di ruangan yang lebih besar. Sholatnya wanita di rumahnya itu di ruangan yang besar lebih utama daripada sholatnya dia di masjid. Jadi maaf ya ibu kalau ibu-ibu di sini ada yang sholat subuh di masjid. Tadi nemenin suami. Kemudian ada yang di rumah. Mana yang lebih utama? Kalau sama-sama ikhlas, yang di rumah itu lebih utama. Saya ingin mendapatkan pahala sholat berjamaah Ustaz. Sama ibu, kalau ibu di rumah akan mendapatkan pahala itu. Tuh, diringankan sama Allah itu. Diringankan betul itu sama Allah. Itu saudara nggak susah-susah ke masjid. Tapi saya boleh ke masjid Ustaz? Boleh. Saya ingin ke masjid Ustaz. Karena suami saya jarang pulang kalau habis sholat subuh. Ya sudah, temenin aja. Karena saya khawatir suami saya ada apa-apa kalau habis sholat subuh. Ini mau gue temenin aja. Tidak boleh melarang seorang hamba untuk datang ke masjid. Tidak boleh laki-laki kemudian istrinya ngomong, saya pengen ke masjid, Bi. Tidak usah. Di rumah aja. Kenapa? Nah nanti kamu jadi fitnah. Kamu itu terlalu cantik untuk dilihat oleh orang. Misal. Walaupun basa-basi. Maka kemudian itu sebenarnya tidak boleh. La tamna'u ima Allahi anil masajid. Jangan pernah larang hambanya Allah untuk datang ke masjid. Haram mengharamkan keluarga kita datang ke masjid. Kita hanya bisa mengatakan, Bi saya mau ke masjid. Yang paling baik di rumah loh istriku. Enggak, saya pengen ke masjid nemenin kamu. Saya pengen menikmati indahnya matahari ketika bersinar. Khair Masya Allah. Ayo bareng-bareng. Pastikan ada bensin di mobilnya. Mohon petunjuk. Seseorang meninggal dalam kondisi tidak bertauhid dan tidak husnul khotimah. Apakah masih ada faedahnya bagi ahli warisnya untuk sholat? Kalau dia tidak bertauhid itu artinya apa? Kalau dia kafir, jelas tidak ada faedahnya mendoakan karena sudah terputus doa-doa itu. Tapi kalau artinya dia tidak bertauhid itu masih melakukan kesyirikan, pastikan dulu tidak boleh dengan prasangka. Mau memvonis apapun tidak boleh dengan prasangka. Nggak boleh ini. Menurut saya kelihatannya syirik. Tidak bisa kalau menurut kamu. Vonis itu masalah terperinci. Jangan menggunakan materi global. Itu sama dengan orang-orang dan ustadz-ustadz yang sering memvonis itu. Tanya kalau dia memvonis itu. Loh Ustadz pernah ketemu nggak sama beliau? Tanya gitu aja. Ya belum pernah. Ya kita lihat YouTube-nya. Mana bisa antum vonis orang lewat YouTube? Itu vonis itu masalah terperinci. Tidak bisa antum menggunakan dalil-dalil umum. Kaidah-kaidah umum tidak bisa. Duduk dulu, ngomong dulu, ya kan? Tanya dulu dalilnya mana. Mungkin dia punya penafsiran yang berbeda dengan penafsirannya. Mungkin ada masalah pembahasan kitab yang belum dibaca sama orang yang memvonis.
Masalahnya hari ini orang yang memvonis itu berlagak sok pintar dan lebih pintar daripada yang divonis. Nah itu namanya sombong sudah. Apa sih susahnya kita WA Ustadz? Telepon, dapetin nomor saya, nomornya Ustadz yang lain kan gampang. Ada Ustadz Salim, ada Ustadz Adiden. Dapetin nomornya mereka itu kan gampang. Dapetin nomor saja gampang kok insya Allah. Saya pengen ngobrol sama antum nih Ustadz. Sembari makan pecel yuk. Yuk kita makan. Kan enak kan? Dan tidak semua masalah itu harus diketahui oleh murid. Itu saya sepakat dengan kata-kata itu. Kalau semua masalah diketahui oleh jamaah, padahal jamaah tidak punya kapasitas untuk tahu masalah itu apa yang terjadi. Akhirnya apa? Menjadikan jamaah itu lesannya lesan koboi. Ibu pernah nggak lihat ada orang berhijab bagus, tapi ngomongannya kejem sama orang. Kejem sama orang. Masya Allah. Ya bisa, masalah besar itu tidak bisa kita, menurut saya, tidak bisa menurut saya. Vonis itu masalah terperinci. Dan kalau itu masalah terperinci tidak bisa menggunakan kaidah global. Materi global itu tidak bisa. Harus duduk dipastikan dulu, diyakinkan dulu. Ada orang gitu memvonis fulan gitu. Tidak pernah didatengin. Gimana ini? Kalau kehormatan seorang mukmin sudah begitu murah, apalagi kehormatan ibu nanti, apalagi kehormatan suami kita. Bisa jadi ibu dan suaminya kalau ada masalah juga langsung dihujat itu. Karena orang kalau sudah gampang menghujat, itu kayak dia itu membangun api dalam kehidupannya. Api itu sifatnya bakar apa saja. Kalau sudah tidak ada lagi dibakar, saling membakar dirinya sendiri-sendiri. Jadi kalau sudah vonis berat, yakinkan dulu. Makanya memastikan orang berzina aja nggak main-main kok Bu. Butuh berapa saksi kalau kita memastikan orang berzina? 4 orang Bu zina. Misalkan ada 2 orang yang lihat. Saya ngelihat Pak, 2 orang sama teman saya. Dari awal sampai akhir. Itu hakimnya nerima nggak 2 saksi itu? Nggak bisa 2 saksi itu yang dipukul, dicambuk. Kemudian dijilid artinya. Kenapa? Karena yang diminta syariat 4. Ngelihat video pakai CCTV nggak bisa dalam hukum. Harus dipastikan 4 orang yang lihat. Padahal kalau kita bayangkan 4 orang itu melihat aksi zina itu. Nyari nggak 4 orang itu? Susah. Ada yang satu ngelihat cepet-cepet, cepet kesini akhi gitu. Nak macet dia di gerbang Cibubur. Datang-datang selesai. Nggak bisa. Kenapa kok sampai ditetapkan 4 Ustaz? Karena semangatnya Islam itu supaya ngajarin umatnya. Supaya jangan gampang memvonis. Ini teguran untuk saya sama ustaz-ustaz yang lainnya itu. Satu video antum vonis orang lain, antum ngomongin di jamaah antum. Adil nggak semacam itu Ibu? Nggak adil namanya. Ketemu dulu sama orang yang antum vonis, ajak bicara, bawa kitab. Dikasih nasihat nggak nerima, baru kalau memang ini madharatnya besar, dicegah dengan kita menyampaikan. Ketemu enggak, ngajak ketemuan enggak pernah, nelpon enggak pernah, WA enggak pernah. Ngomong ke setiap orang yang diajar bahwasanya itu sesat. Lu yang salah siapa coba sekarang? Terus mentang-mentang ustadz gitu, kemudian kita berhak untuk menghakimi setiap orang. Mentang-mentang saya bisa baca kitab gitu, saya kemudian berhak untuk memvonis setiap orang. Ya enggak bisa, akhi. Apalagi kadang-kadang kita dulu dojaknya bareng-bareng, di fakultasnya bareng-bareng. Dulu kemudian syekhnya juga sama. Dulu kok keluar-keluar kita gampang memvonis terus gimana? Yang menghalalkan antum untuk memvonis fulan dan fulan itu siapa? Yang memberikan legitimasi ya sopo? Yang memberikan kekuasaan bagi antum untuk memvonis itu siapa? Pertanyaan itu akan berlanjut terus. Tidak akan ada habisnya lah. Kalau antum sudah sibuk dengan vonis, berarti antum tidak usah ngajar, duduk menjadi qadhi, hakim. Kalau sudah menjadi qadhi, antum mendapatkan aklamasi persetujuan dari umat. Ini qadhi kami, inilah hakim dalam masalah keadilan, dalam masalah agama kami. Baru setelah itu memutuskan. Paham ya? Supaya ibu-ibu dan bapak di sini, kalau hanya ngaji, kemudian akhirnya menghujat setiap orang. Halah apa? Ngapain bantu setan untuk masukkan orang ke neraka? Ya, dan anak tidak mau ngajarin orang hanya untuk menghujat orang lain. Lebih baik di rumah kumpul sama anak, kumpul sama istri, ngurusin bisnis, selesai.
Makanya kita ngajak gitu, Ustadz ada nggak kekurangannya? Pasti ada. Nggak usah Ustadz Ibu, nggak usah Ustadz Bapak. Loh, sesungguhnya Ibnu Hajar aja kepleset dalam masalah asma wa sifat kok. Ibnu Hajar yang punya kitab Fathul Bari. Tapi kita ambil nggak kitab Fathul Bari itu? Diambil kok. Kekurangannya, kesalahannya nggak diambil. Dalam masalah asma wa sifat. Dalam masalah ilmu-ilmu yang dipakai oleh Ibnu Hajar, tetap diambil. Siapa sekarang yang berani menyesatkan Ibnu Hajar? Tuh, saya pengen dengar siapa yang pengen nyesatin. Siapa yang pengen nyesatin Imam Nawawi? Walaupun Imam Nawawi kemudian ada 1, 2, beliau itu kemudian kepleset dalam persoalan asma wa sifat. Ada nggak yang berani menyesatkan Imam Nawawi? Yang kemudian kepleset dalam masalah itu, maka itu kemudian dianggap menjadi udzur. Orang itu tidak ada yang sempurna. Dan para ulama dulu ngomongnya apa? Zallah, kepleset. Bukan mengatakan tersesat. Tuh, bedanya kan sekarang. Kalau sekarang ada orang baru mendapati ada ustadz salah, ngomongnya bukan kepleset, husnudon dulu. Ngomongnya apa? Sesat. Padahal dulu penggunaan bahasa oleh para ulama dulu. Bahasanya para ulama itu dulu tidak mengatakan sesat dulu. Zallah, ini mungkin kepleset dalam masalah ini. Nah, ya. Semoga Allah menjaga kita. Kehormatan seorang mukmin itu mahal harganya. Ngaji susah payah. Ditebus dengan kemudian menghujat orang lain. Pencemaran nama baik di polisi aja 2 tahun kok subsidi 500 juta, 200 juta. Pencemaran nama baik di kantor polisi kalau kita. Loh, polisi aja sekarang ngerti kok nama baik itu perlu dijaga kok. Dicemarkan, kita yang digugat. Berapa banyak artis yang sekarang menghukum hatersnya. Di penjara itu, gara-gara komentar. Loh sekarang kok orang yang beragama, pakai hijab, berpenampilan dengan syiar-syiar Islam, nuduh orang dengan begitu mudah. Loh sejak kapan kita ini pengadilan Islam dan pengadilan sunnah itu menjadi pengadilan koboi yang setiap orang itu berhak untuk mengadili orang lain. Loh kalau kayak gitu, ya tidak ada habisnya kehidupan ini. Allah alam bisawab. Barakallahu. Saya tidak menyebutkan beliau, saya menyebutkan kondisi yang ada kayak gitu. Setiap dosa harus ditebus dan dimasukkan ke dalam neraka. Lalu apakah jika Allah mengampuni setiap dosa hambanya memang harus ditebus di neraka? Para ulama menyampaikan, kalau Allah sudah mendapati ada seorang yang bertaubat, maka Allah perlihatkan dosa itu, lalu Allah hapuskan dosanya. Nanti setelah itu dia langsung masuk ke dalam surga. Jadi tidak ada lagi dia itu masuk ke neraka kalau tobatnya diterima oleh Allah. Ustadz, saya mohon bertanya, pintu surga dan ridhonya suami, bagaimana sebaiknya yang saya lakukan ketika suami saya baru 2 tahun saya nikahi, setelah itu suami saya meninggal 8 tahun yang lalu. Saya memiliki 2 anak yang masih SD dan SMA, tapi suami saya seorang yang tidak berlaku adil terhadap anak saya dan tidak mau bertanggung jawab terhadap anak saya. Ini maksudnya gimana? Suami yang baru. Bawa anak gitu, nikah kembali ini mungkin. Tapi suami saya sekarang tidak berlaku adil terhadap anak saya dan tidak mau bertanggung jawab terhadap anak-anak saya karena menurut suami saya sekarang kalau saya mampu menapi anak-anak saya dari warisan almarhum suami. Suami juga terkadang tidak mau memberikan nafkah lahir karena menganggap saya mampu. Apakah ketika saya memilih meninggalkan suami dan memilih bertanggung jawab atas kehidupan anak-anak saya, apakah saya salah? Mosok masalah gitu harus pisah ibu? Janganlah, sabar aja insya Allah. Saya pernah mendapati ada kisah, ada seorang istri lapor kepada ustadz. Ini ustadz yang menceritakan ke saya. Ada seorang istri lapor ke ustadz. Saya pokoknya suami saya itu sudah, ini begini-begini, saya pengen pisah. Suami saya kenapa? Begini-begini ustadz. Ya sudah, gini aja. Kamu mau gak mengamalkan apa yang saya ajarkan? Mau? Coba kamu perbaiki cara kamu berbicara, berkomunikasi, cara kamu berinteraksi. Lakukan seminggu saja. Coba lihat nanti setelah melihat seminggu, lihat perubahan suamimu gitu. Lalu kemudian wanita tersebut memperbaiki interaksinya, cara bicaranya, cara menyikapinya. 1 hari, 2 hari, tiba-tiba suaminya mulai berubah. Mulai kemudian baik. Dan akhirnya tidak jadi untuk kemudian berpisah. Apa pelajaran yang kita dapatkan? Pelajaran yang kita dapatkan, kalau ibu masih mampu sabar, sabar. Barokahnya nanti turun ke anak. Mungkin suami kita nggak bisa balas ibu, tapi mungkin Allah pasti balas. Pasti balas. Selama
suami kita masih dalam koridor kebaikan. Ketika mereka tidak melakukan dosa besar. Kecuali ibu. Suaminya ibu melakukan dosa besar. Zina, minum khamr, jadi dukun. Sukanya telanjang di pinggir jalan. Nah itu. Kalau sudah melakukan dosa-dosa besar, silakan memilih untuk berpisah. Tapi selama tidak melakukan dosa besar, hanya mungkin dia masih kurang adil. Itu kan masalah yang sebenarnya masih bisa diluruskan. Ditunggu dulu. Mungkin cara kita mintanya tidak baik. Mungkin caranya kita minta tidak disertai dengan doa. Allah alam bisawab. Menurut saya bersabar lebih baik. Sudah 6 bulan saya putus komunikasi dengan ayah saya. Berawal dari pernikahan siri ayah saya dengan tetangga. Beda rumah yang sudah terjalin 7 tahun tanpa sepengetahuan ibu saya. Setelah ibu meninggal, kebiasaan kawin cerainya terulang sampai 3 kali. Saya keberatan dengan kebiasaan berbohong ayah saya. Apakah saya berdosa kalau kita mau bicara dengan kalau kita tidak mau bicara dengan ayah saya? Dosalah. Ayah saya punya kebiasaan kawin cerai. Kan tadi saya terangkan bagaimana salah satunya kita harus memahami udzur orang. Dan orang tua itu memiliki berhak untuk atas kehidupan kita. Maaf ya, kalau ada orang tua sampai bunuh anak, itu orang tuanya nggak bisa dikisos itu. Saking besarnya orang tua memiliki kehidupan anak. Misalkan bapak saya nanya sama saya, tabungan kamu berapa? 40 M Pak. Contoh. Ya. Saya boleh minta nggak 40 M itu? Nanti tolong ditransfer, diurus. Paling lambat besok sudah masuk ke rekeningnya bapak. Saya tidak boleh mengatakan, bapak macam apa ini? Dia bisa. Rasulullah mengatakan, anta wa malu kali abika. Kamu dan hartamu itu milik bapakmu dan ibumu. Makanya ada pertanyaan itu dulu di acara langsung itu. Ada seorang yang bertanya di ujung telepon kepada seorang syekh di televisi. Syekh, ya syekhna wahai guru kami. Orang tua kami numpang sama kami. Syekhnya langsung memutus pembicaraan dan pertanyaan. Ait an soal, tolong diulangi lagi pertanyaannya. Ya syekh kami, sesungguhnya orang tua numpang sama kami. Kemudian dikatakan, ait an soal, ulangi lagi pertanyaannya. Ya syekh kami, orang tua itu numpang pada saya. Ait an soal, ulangi lagi pertanyaannya. Ya syekhna, biarkan saya menyelesaikan dulu pertanyaan, jangan diputus di tengah-tengah. Syekhnya kemudian mengatakan, akhta'ta bis soal, kamu sudah salah pertanyaan. Bukan mereka yang numpang sama kamu yang numpang sama mereka. Apakah semua orang tua masuk surga walaupun berbuat dolim? Memang kita menginginkan orang tua kita masuk neraka? Siapa yang kita inginkan kalau bukan orang tua kita masuk surga? Kesalahan mereka itu tidak boleh bagi kita mengharapkan yang buruk. Makanya tadi saya katakan, jangan membantu setan untuk menjerumuskan orang yang kita cintai kepada neraka. Terakhir, bagaimana solusinya jika suami usaha dengan tiba nafkah yang dia berikan kepada istri? Padahal istri sudah mengingatkan. Moga-moga ibu diberikan oleh Allah pintu rezeki yang ibu usahakan dengan jualan dagang. Makanya dari situ saja. Sembari nunggu suaminya kemudian meninggalkan usaha itu. Semoga Allah memberikan kekuatan untuk kita. Barakallahu fikum. Ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Yang mana? Ustadz, saya merasa Allah selalu mengabulkan apa yang terbentik dalam hati saya jika keinginan itu tentang kebaikan. Saya takut apakah di akhirat nanti saya akan tetap mendapatkan atau tidak. Kalau niatan ibu mendapatkan kebaikan itu tidak diniatkan dari dunia, insya Allah tetap akan mendapatkan pahala di akhirat. Bagaimana cara kita agar tetap mendapatkan balasan di akhirat? Sesungguhnya balasan di akhirat itu ketika kita meniatkan ikhlas karena Allah, bukan karena dunia, bukan karena pujian, bukan karena manusia. Maka kita akan mendapatkan pahala untuk Allah. Allah itu pencemburu, dan cemburu kalau amal yang kita lakukan kita tujukan untuk orang lain. Apa tanda amal diterima? Tanda amal diterima itu banyak. Salah satunya amal itu kalau diterima pasti kita dijadikan lebih baik setelah amal itu kita tinggalkan. Siapapun hari ini yang ibu masih membaca Quran sebagaimana ibu membacanya di dalam bulan Ramadan, gembira ibu. Berarti itu mungkin tilawah ibu di bulan Ramadan diterima sampai Allah jadikan kita istiqomah tilawahnya ketika di bulan Dzulqa'dah. Siapapun orang yang hari ini masih menjaga sholat malamnya sebagaimana sholat malamnya dia jaga ketika sebelum Ramadan, ketika Ramadan dia tarawih, sekarang masih sholat malam, maka bergembira. Berarti mungkin sholat tarawih kamu diterima oleh Allah sampai kamu dijadikan baik. Walaupun kita sudah berada pada bulan Dzulqa'dah. Tanda amal apabila diterima selalu menumbuhkan
ketaatan dan ibadah yang lebih baik dari kondisi kita sebelumnya. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Tidak ada yang paling berhak mengambil nasihat yang apa yang saya sampaikan kecuali diri saya sendiri. Dan moga-moga nasihat inilah yang kita dapatkan untuk kehidupan kita dan akhirat kita. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.